wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi alladhina jahadu li'ila'i kalimatillah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, pengurus barisan Hizbullah Nahdlatul Watan dari tingkat pusat sampai posko yang kami hormati, mobil khusus Ketua Markas Cabang Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan Kecamatan Sembalun, Al-Mukarramun, Bapak-bapak Tuan Guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga besar Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, para pelayat yang kami hormati. Alhamdulillah, di siang hari ini, walaupun kelihatannya bapak ibu sudah capek, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali tiang yang kurang bersyukur. Soalnya terakhir nih, menjurang tiang tidak bisa buat lelucon. Biasanya kalau terakhir itu harus yang paten-paten. Tapi ala kulli hal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan selalu tercurahkan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita semua selaku umat beliau. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat beliau berkenan memberikan kita semua syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat hafizani wa iyyakumullah, bahwa pada siang hari ini kita semua mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat besar atas kematian salah seorang orang tua kita. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa cukuplah kematian itu sebagai nasihat untuk kita semua. Bahkan lebih mengena dari sekadar ucapan. Mati itu sungguh-sungguh nasihat yang amat-amat mengerikan. Bapak Ibu sekalian, oleh karena kematian itu kita tidak tahu kapan ia akan datang, saat kondisi apa ia akan mendatangi kita. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianjurkan kepada kita semua untuk selalu dan senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kematian tersebut. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, Bapak Ibu sekalian, malaikat maut menyamar menjadi bentuk manusia, kemudian masuk di ruangan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian malaikat maut yang menyerupakan diri sebagai manusia ini terus melototi seorang laki-laki. Jadi pedasangna bahasa Sembalun je. Kita lagu lain model penggitaan agak-agak ngeri-ngeri sedap lah. Gitu. Hingga laki-laki ini setelah perkumpulan Nabi Sulaiman dan beberapa kerabatnya bubar, laki-laki itu kemudian curhat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Wahai Nabi Sulaiman, siapakah laki-laki tadi yang terus melototi saya? Kita naku sermah kali ruana. Oh, itu adalah malaikat maut. Tahu ya, sering takut malih. Oh, kalau gitu wahai Nabi Sulaiman, mintakan doa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan angin besar dan membawaku ke negeri India. Dan benar, Nabi Sulaiman alaihi salam mendoakan laki-laki tersebut. Setelah laki-laki itu dikirim ke negeri India oleh angin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titip sebab Nabi Sulaiman alaihi salam, kemudian malaikat maut mengatakan kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, saya heran. Tadi saya melototi laki-laki itu
Karena saya heran, karena beberapa saat ini saya akan mencabut nyawanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan secara kebetulan lokasi yang Allah tetapkan untuk saya mencabut nyawanya adalah di India. Yang aku heran kan ini pola manusia ini. Tak mendak kita jabut nyawana. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, tapi ternyata si laki-laki sudah berada di India terlebih dahulu, dan benar saja pada hari itu malaikat maut mencabut nyawa laki-laki itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kondisinya sakit, sehat sakit akan didatangi oleh kematian. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, para pengantar jenazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang-orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan orang cerdas, dengan orang berakal. Sebagaimana riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang merendahkan diri dan senantiasa mempersiapkan amal soleh untuk menghadapi kematian. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa kita bersiap-siap untuk menghadapi kematian, Bapak Ibu sekalian? Syekh Sayyid Muhammad Al-Jardani rahimahullahu taala memberikan kita 3 tips untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Yang pertama kata beliau, bi fi'lil a'malis shalihah, dengan memperbanyak amal-amal soleh. Amal-amal soleh. Bahkan dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala ciri-ciri nyuruh terjerak memberikan 2 syarat bagi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia beramal soleh dan jangan sekali-kali menyekutukannya dalam ibadah dengan siapapun. Ada 2 syarat. Pertama, amal mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pada hari ini kita mendapat pelajaran besar. Oleh karena itu, amal soleh selalu kita kerjakan di setiap hari-hari yang kita lalui di atas muka bumi ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, beliau mengatakan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan cara meninggalkan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Lagi, perbuatan-perbuatan tercela. Yang perbuatan tercela itu dibagi 2 dalam agama. Pertama, ada yang muharramah, ada yang diharamkan. Kedua, ada yang makruh. Yang haram wajib kita jauhi, sedangkan yang makruh sunnah kita jauhi. Para ulama salaf, Bapak Ibu sekalian, memberikan contoh kepada kita semua. Mereka begitu tindih menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang soleh terdahulu, Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai perkara mubah, perkara yang dibolehkan secara hukum, mereka tinggalkan. Kalau itu akan menyebabkan mereka terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, meninggalkan hal-hal tercela ini tidak kalah pentingnya juga. Tak ada gunanya juga kita banyak beramal soleh, tetapi kemudian selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, modal mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian adalah dengan senantiasa dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga dalam syair di ma'had yang biasa kita baca, Imam Ad-Dardir rahimahullahu taala mengatakan, wajaddilit taubata lil auzari. Selalulah perbaharui taubatmu karena mengerjakan dosa. La tayasan an rahmatil ghaffari. Jangan pernah engkau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu setidaknya ada 3 hal yang kita semua bisa pakai mempersenjatai diri untuk menghadapi kematian. Mudah-mudahan
kita semua tergolong sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengingat kematian dan selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, almarhum telah mendahului kita dan pada akhirnya kita akan menyusul beliau di kemudian hari. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, tak seorang manusia pun yang luput dari noda dan dosa, terutama bagi masyarakat yang ada di desa saja. Kami mewakili keluarga memintakan beliau maaf yang sebesar-besarnya apabila selama beliau menjalani kehidupan di atas dunia ini ada hal-hal yang mungkin membuat Bapak Ibu sekalian tersakiti, tersinggung dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini mewakili keluarga kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ini terutama masyarakat saja yang sering bergaul dengan beliau, supaya kita bersama-sama memaafkan beliau, supaya perjalanan beliau menuju Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan lancar dan mudah. Yang terakhir, kalau ada hal-hal yang kaitannya dengan hak, utang piutang dan yang lain-lainnya, silahkan Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi keluarga yang masih yang ditinggalkan oleh beliau. Kita doakan mudah-mudahan segala amal ibadah beliau selama hidup di atas dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan khilaf beliau selama ada di atas dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.